Ya, bertemu lagi bersama saya Hendara di channel saya Hendara Komik. Hari ini ada berita yang sebetulnya cukup menyenangkan untuk kalian para Mi fan, karena ada 2 buah TKDN terbaru yang masuk ke Indonesia kemarin tanggal 2 Maret. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah ngabarin saya tentang hal yang lumayan menggembirakan sih kali ini. Nah, langsung aja kita ke pembahasan. Jadi kemarin tanggal 2 Maret itu ada 2 buah TKDN dari Xiaomi yang udah masuk ke Kemenperin. Nah, yang pertama kode produknya itu ada di 211212110G. Nah, G ini artinya global. Dan ya, ini adalah kode produk yang ketika saya telusuri mengarah kepada Poco F4 GT. Nah, tapi di sini saya nggak tahu nih yang masuk ini Poco F4 GT-nya spesifikasinya apa. Nah, buat kalian yang nggak tahu, Poco F4 GT ini adalah lanjutan dari Poco F3 GT yang kemarin batal masuk ke Indonesia. Jadi cuma ada di pasar India dan pasar luar. Indonesia nggak kebagian waktu itu. Nah, Poco F4 GT istilahnya adalah handphone gaming dari Xiaomi. Kayak Poco F3 dengan performa yang kencang, di mana yang lalu pakai Snapdragon 870 untuk seri yang F3-nya. Dan untuk seri yang F3 GT pakai Dimensity 1200. Nah, untuk Poco F4 GT ini sebetulnya masih simpang siur antara memakai Dimensity 9000, 8000 atau Snapdragon 8 Gen 1. Nah, tapi yang jelas handphone ini akan kencang, bodinya akan kelihatan gaming banget, keren dan kerasa ini. Ini adalah handphone Xiaomi yang paling fresh dan punya terasa punya jati diri sih kalau buat saya pribadi. Kerasa gamingnya, dan tidak lupa ada tombol trigger yang sangat amat jarang dimiliki oleh handphone-handphone kebanyakan. Nah, tapi nggak tahu ini harganya yang masuk ke Indonesia berapa. Jadi kita nanti aja, pokoknya udah ada Poco F4 GT, handphone gaming, ada tombol trigger button buat kalian yang suka main PUBG, ini akan sangat membantu sekali. Keren pokoknya desainnya, ada lampu RGB-nya juga di belakang seharusnya. Nah, lalu kita lanjut lagi ke kode produk yang kedua, itu ada di Xiaomi 22021121RG. Nah, ketika saya mencoba menelusuri kode produk ini tuh sebetulnya kode produk apa sih? Hasilnya saya tidak menemukan bahwa ini adalah kode produk dari ini gitu kan. Jadi saya sebetulnya masih enggak tahu. Nah, cuma ketika saya mencoba searching kode produk ini di Google, entah kenapa image dari Google banyak menunjukkan kalau ini adalah Xiaomi CV. Nah, Xiaomi CV ini rilis kemarin di China sana. Wujudnya cantik banget, memanjang. Handphone cewek lah, cantik pokoknya handphonenya. Layarnya lengkung, curve, dan model kameranya udah kayak handphone Vivo. Nah, tapi di sini saya tidak berani bilang kalau kode produk ini akan mengarah kepada Xiaomi CV ya. Walaupun kalau ini beneran jadi mengarah kepada Xiaomi CV, ini menarik banget cuy. Soalnya handphonenya udah pakai Snapdragon 778, bodinya tipis memanjang, layarnya udah curve kayak flagship, dan 5G juga tentunya karena pakai Snapdragon 778. Wow. Tapi di sini saya nggak berani bilang kalau ini adalah kode produk yang akan menjadi Xiaomi CV. Jadi buat teman-teman yang tahu ini kode produk dari apa sih, bisa langsung tulis di kolom komentar biar kita bisa sharing sama teman-teman yang juga exciting dengan kode produk ini. Terus lanjut ke berita selanjutnya, udah selesai ya TKDN-nya ya. Jadi TKDN-nya dari bulan 31 Desember hingga 2 Maret kemarin itu ada 12 produk. Dan itu belum nelor di Indonesia satupun. Jadi setelah bulan Maret seharusnya diawali oleh Redmi Note 11 series, terus dilanjut oleh Poco, dan sisanya akan lanjut terus ke belakang. Jadi startnya dari bulan ini, bulan Maret. Mungkin ada di tengah Maret startnya ya. Jadi cukup banyak handphone dari Xiaomi yang akan berbaris mendarat di Indonesia. Karena ini udah TKDN ada 12 biji. Jadi siap-siap aja. Terus lanjut lagi ke berita selanjutnya. Ini mungkin kurang seru, tapi ya seru juga sih. Sebetulnya di sini ada berita yaitu Redmi mengeluarkan handphonenya sekali lagi dengan nama Redmi Note 11. Dan di sini ada 2 seri yaitu Redmi Note 11 Pro dan Redmi Note 11e.
Nah, untuk Redmi Note 11 Pro ini adalah rebranding dari Redmi Note 11 Pro 5G yang ada di pasar global maupun Indonesia, Singapura, dan Malaysia. Dia pakai Snapdragon 695, bodi kotak, kamera 108 megapiksel, dan Snapdragon 695. Ya udah sih, begitu-gitu aja. Pasti kan udah tau lah, udah. Ya ini rebrand lagi gitu kan. Terus yang kedua ada Redmi Note 11 E 5G. Nah, Redmi Note 11 E 5G ini cukup menarik karena dia ditenagai oleh chipset Dimensity 700 yang sama di Poco M3 Pro, yang sama di Redmi Note 10 5G. Dimana fabrikasinya udah 7 nanometer dan clock speednya 2,2 GHz. Pengalamanku pakai sih bagus sih. Nah, cuma di sini nggak tahu ya, ini bakal masuk ke Indonesia atau enggak. Tapi di sini yang menarik adalah desainnya dari Redmi Note 11E. Ya, modelnya udah kayak handphone dari BBK di bagian frame kameranya, walaupun kameranya masih pakai model tetesan air di bagian selfie cam-nya. Ya, ini menarik sih, ini menarik. Tapi kalian, ya ini cuma sekedar informasi aja ya. Soalnya kedua handphone Redmi Note 11 Pro dan 11E ini cuma saat ini hanya dijual di pasar China aja. Nah, ini nggak tahu nih bakal di rebrand jadi versi global atau enggak. Cuma ya ini sekedar informasi aja buat kalian biar tahu nih ada handphone ini di China sana. Ya siapa tahu besok masuk ke Indonesia. Nah, jadi sekian aja informasi yang bisa saya bagikan dari 2 TKDN Xiaomi terbaru. Terus ada 2 produk dari Redmi yang ada di China, udah rilis juga. Dan kayaknya udah segitu aja, nggak ada informasi lagi. Dan yang bisa kita lakukan cuma mulai menunggu dari 12 kode produk Xiaomi yang udah ter-TKDN di Indonesia ini rilis satu persatu ke market Indonesia. Dimana saya memprediksi mungkin akan diawali oleh Redmi Note 11 series di pertengahan bulan Maret. Dimana sampai sekarang saya kok nggak ngeliat kode TKDN-nya dari Redmi Note 11 reguler yang pakai Snapdragon 680. Apa jangan-jangan Indonesia nggak kebagian lagi? Who know ya? Buat teman-teman yang tahu langsung aja tulis di kolom komentar. Terus setelah itu akan dilanjutkan oleh serinya Poco, karena Poco udah woro-woro di Instagramnya bahwa tanggal 29 Maret bulan ini dia akan mengeluarkan launching produk yang sesuatu lah fresh, dimana kita tuh sebetulnya udah tahu sih, udah menduga sih ini paling jadi Poco X4 Pro 5G yang sama kayak Redmi Note 11 Pro 5G dan Poco M4 Pro 4G yang sama dengan Redmi Note 11S. Ya, tapi oke lah, kita sambut aja sebagai pembuka dari penjualan handphone Xiaomi di tahun ini. Tahun 2022 diawali di bulan Maret. Terus untuk selanjutnya, entah Xiaomi mau mengeluarkan Xiaomi seri 12 dulu atau Poco F4, tapi kayaknya urutannya saya pribadi memprediksi Redmi Note 11 series, Poco series yang tadi X4, terus lanjut lagi ke Xiaomi 12. Nah, habis itu mungkin baru masuk Poco F4 atau mungkin handphone budget atau mungkin Xiaomi CV tadi yang kita duga bersama. Nah, jadi segitu aja videonya. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak dari awal sampai akhir dan sampai bertemu di video berikutnya. Bye. Wah, semoga Xiaomi CV masuk nih. Menarik soalnya ini. Ya, bisa mengobati karena Mi 11 Lite yang 5G gak masuk Indonesia sih. Karena ini udah pakai Snapdragon 778 dan modelnya cantik. Keren. Semoga, ayo Xiaomi CV masuk Indonesia.